Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Zafira. Di sini saya akan membuat sebuah proyek sistem basis data dengan topik klinik. Yang pertama, saya akan membuat manajemen user menggunakan if dan case statement. Yang kedua, manajemen transaksi, administrasi, constraint pada basis data. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang sudah saya buat. Yang pertama, manajemen user. Saya akan membuat admin klinik. Admin akan memiliki semua hak akses all privilege ke semua database dari localhost. Yang kedua, staff. Staff administrasi hanya memiliki hak akses select, insert, dan update untuk tabel pasien dan jadwal praktek. Menggunakan database dari NIM dan membuat tabel. Yang pertama, kita masukkan MySQL min.u admin klinik min.p. Setelah itu masukkan password dan menggunakan database yang dari NIM kita. Pertama, tabel pasien. Tabel pasien dari database yang sudah kita buat. Tabel pasien digunakan untuk menyimpan informasi detail tentang setiap pasien yang berkunjung ke klinik. Setiap entry dalam tabel ini memiliki primary key ID pasien yang unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap pasien secara individual. Informasi yang disimpan mencakup nama lengkap, nama, alamat tempat tinggal, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat email. Kolom email dijadikan unique untuk memastikan bahwa setiap pasien memiliki identifikasi email yang unik dalam sistem. Yang kedua, tabel dokter. Tabel dokter digunakan untuk mencatat informasi mengenai dokter-dokter yang bekerja di klinik. Setiap dokter memiliki primary key ID dokter yang digunakan untuk identifikasi unik. Informasi yang tersimpan meliputi nama lengkap dari dokter, spesialisasi atau bidang keahlian, nomor telepon, dan alamat email. Seperti pada tabel pasien, kolom email juga dijadikan unique untuk mencegah duplikan email dalam sistem. Di sini udah ditunjukkan. Yang ketiga, di sini ada select bintang from dokter. Nah, di sini akan muncul nama dokter, spesialisasi, nomor telepon, dan email. Contohnya di sini ada Dr. Vira dan Dr. Martin. Yang ketiga, tabel jadwal praktek. Tabel jadwal praktek berfungsi untuk mengelola jadwal praktek dari setiap dokter di klinik. Setiap entry dalam tabel ini memiliki primary key ID jadwal untuk identifikasi unik. Tabel ini terhubung dengan tabel dokter melalui foreign key ID dokter, yang menciptakan hubungan antara jadwal praktek dan dokter yang bersangkutan. Informasi yang tersimpan meliputi hari-hari praktek, jam mulai, dan jam selesai dari praktek dokter. Di sini ada create table jadwal praktek. Masukkan ini. Terus insert into jadwal praktek. Dan di sini akan muncul jadwal praktek dari dokter. Yang keempat, tabel rekam medis. Tabel rekam medis dirancang untuk menyimpan rekam medis setiap pasien yang terkait dengan kunjungan mereka ke dokter di klinik. Setiap entry dalam tabel ini memiliki primary key rekam medis untuk identifikasi unik. Tapi ini terhubung dengan tabel pasien melalui foreign key ID pasien dan dengan tabel dokter melalui foreign ID dokter. Memungkinkan pengaitan langsung antara rekam medis dengan pasien dan dokter yang menangani mereka. Informasi yang disimpan termasuk tanggal kunjungan, keluhan pasien, diagnosis dokter, tindakan, dan resep obat yang diberikan. Selanjutnya ada if dan case statement. Di sini ada penjelasan query. Select statement memiliki kolom-kolom yang ingin ditampilkan dari tabel dokter. Case statement atau status praktek when exists memeriksa
Apakah terdapat jadwal praktek dokter pada hari ini dengan membandingkan hari saat ini dengan hari di jam mulai dari tabel jadwal praktek untuk dokter yang bersangkutan. Jika ada jadwal praktek hari ini, maka ditampilkan praktek hari ini. Jika tidak, ditampilkan tidak praktek hari ini. If statement, jumlah pasien menghitung jumlah rekam medis yang terdaftar untuk dokter jika tidak ada rekam medis yang terdaftar. Nilai default adalah 0. Selanjutnya ada manajemen transaksi. Yang pertama, storage prosedur untuk menambah pasien. Storage prosedur tambah pasien yang telah dibuat memiliki tujuan untuk melakukan pendaftaran pasien baru ke dalam tabel pasien dalam sebuah transaksi yang terjamin keamanannya. Jadi kita memasukkan database dari NIM kita, terus delimiter slide, terus masukin create-nya. Nah, selanjutnya uji coba transaksi berhasil. Di sini akan muncul pasien-pasien yang sudah transaksi. Pemanggilan call tambah pasien. Pada storage prosedur, tambah pasien akan mencoba untuk menambahkan data pasien baru ke dalam tabel pasien. Dalam kasus ini, data yang diberikan untuk pasien dengan nama Hanafi, alamat Jalan Merdeka, nomor 10, tanggal lahir 1999, bulan 8, tanggal 25. Jenis kelamin laki-laki, nomor telepon, dan email akan dimasukkan ke dalam tabel. Jika ada pasien yang lain telah menggunakan email Hanafi, prosedur akan berhasil dieksekusi tanpa masalah. Pesan pasien berhasil ditambahkan akan dikembalikan sebagai hasil operasi menunjukkan bahwa data pasien baru telah berhasil dimasukkan ke dalam sistem basis data klinik. Di sini ada uji coba transaksi rollback. Rollback terjadi saat memanggil storage prosedur tambah pasien dengan nilai parameter yang sama karena tabel pasien memiliki kolom email yang bersifat unik. Ketika memasukkan pasien baru dengan email yang sudah ada dalam database, database akan mendeteksi pelanggaran atau aturan unik atau unique constraint violation. Saat pelanggaran ini terdeteksi, handler untuk exception akan diaktifkan, yang kemudian menjalankan perintah rollback untuk membatalkan transaksi dan menampilkan pesan kesalahan memastikan tidak ada perubahan yang dilakukan pada basis data. Yang kedua, storage prosedur untuk menambahkan rekam medis. Storage prosedur tambah rekam medis adalah prosedur yang digunakan untuk menambahkan rekam medis baru ke dalam tabel rekam medis. Dengan menggunakan parameter input seperti ID pasien, ID dokter, tanggal kunjungan, diagnosa, tindakan, dan resep obat, storage ini memulai transaksi, memasukkan data ke tabel, dan mengonfirmasi keberhasilan operasi dengan pesan commit match jika berhasil. Namun, jika terjadi kesalahan saat proses insert yang memicu exception SQL, handler yang telah ditentukan akan melakukan rollback transaksi dan mengembalikan pesan rollback message. Nah, di sini sudah ditampilkan. Nah, di sini ada uji coba transaksi berhasil. Nah, ini ada rekam medis. Pemanggilan Kapten rekam medis. Pada storage prosedur, tambah rekam medis akan menginisiasi proses untuk menambahkan rekam medis baru ke dalam tabel rekam medis. Dalam kasus ini, parameter yang diberikan telah memenuhi kondisi validasi, yaitu tidak ada duplikat untuk kombinasi ID pasien dan ID dokter pada tanggal kunjungan. Pada proses transaksi akan berhasil dieksekusi tanpa exception, sehingga transaksi akan dikomit dan pasar rekam medis berhasil ditambahkan. Akan dikembalikan sebagai hasil operasi, menandakan bahwa rekam medis telah berhasil ditambahkan ke dalam sistem basis data klinik. Di sini ada uji coba transaksi klinik. Query di atas menghasilkan rollback karena kondisi yang diterapkan tidak terpenuhi. Dalam hal ini, dokter dengan ID 3 tidak
dalam tabel dokter yang menyebabkan penugasan ID dokter yang tidak valid dalam rekam medis. Ketika prosedur mencoba untuk memasukkan data dengan ID dokter yang tidak valid, SQL akan menghasilkan exception yang ditangkap oleh handler exit handler for SQL exception. Handler ini akan memicu rollback transaksi, membatalkan setiap operasi yang telah dilakukan sebelumnya. Sebagai hasilnya, pesan transaksi dibatalkan. Gagal menambahkan rekam medis akan dikembalikan, menunjukkan bahwa rekam medis tidak berhasil ditambahkan ke dalam sistem basis data klinik karena kegagalan validasi terhadap ID dokter yang tidak ada. Selanjutnya ada administrasi basis data. Di sini ada backup. Di sini ada restore. Dan selanjutnya constraint. Karena tabel sudah ada, maka untuk menambahkan constraint menggunakan perintah alter table dalam SQL, yang pertama primary key. Tabel yang telah dibuat sebelum sudah memuat primary key. Primary key adalah kolom atau kombinasi kolom yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Primary key tidak boleh berisi nilai nol dan harus unik. Yang kedua, ada forek key. Menambahkan forek key. Tabel jadwal praktek ID dokter sebagai forek key menghubungkan ke ID dokter di tabel dokter. Ini memastikan bahwa setiap jadwal praktek terkait dengan dokter yang valid. Tabel rekam medis ID pasien sebagai forek key menghubungkan ke ID pasien di tabel pasien dan ID dokter sebagai forek key menghubungkan ke ID dokter di tabel dokter. Ini memastikan bahwa setiap rekam medis terkait dengan pasien dan dokter yang valid. Sini ditampilkan. Yang ketiga, menambahkan unique constraint. Tabel pasien email sebagai unique constraint memastikan bahwa setiap pasien memiliki alamat email yang unik. Tabel dokter email sebagai unique constraint memastikan bahwa setiap dokter memiliki alamat email yang unik. Yang keempat, menambahkan not null constraint. Not null constraint memastikan bahwa kolom tertentu tidak boleh berisi nilai nol pada tabel-tabel di sistem basis data klinik. Kolom primary key dan kolom dengan unique constraint seperti email biasanya juga tidak boleh berisi nilai nol. Sekian penjelasan dari saya tentang proyek klinik. Terima kasih.